Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih di dalam pelajaran kita mengenai kepemimpinan yang berhasil. Dan pada hari ini, pada waktu ini, saat ini, kita akan masuk di dalam pelajaran yang ketiga yang berjudul Tantangan-Tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang membawa Alkitab saudara, kita akan bersama-sama melihat dari pasal 4 dan pasal 5 dari kitab Nehemia. Pasal 4 dan pasal 5, di dalam pasal-pasal ini dibicarakan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, yang dihadapi oleh Nehemia dalam membangun akan kota Yerusalem, dalam membangun tembok-tembok kota Yerusalem yang sudah hancur menjadi puing. Di dalam pelajaran yang ketiga ini, di dalam tantangan-tantangan, kita semua sudah tahu, kita sudah pelajari dalam pelajaran kedua dan pelajaran yang pertama, bahwa pekerjaan membangun kota Yerusalem sedang berlangsung. Orang-orang sedang sibuk di dalam melaksanakan tugas membangun yang begitu berat di bawah kepemimpinan Nehemia, seorang yang dipilih dan dipanggil Tuhan khusus untuk penyelenggaraan pembangunan kota yang besar itu. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Nehemia pada waktu mereka memulaikan pekerjaan pembangunan ini. Tantangan-tantangan itu mulai dirasakan oleh Nehemia ialah pada waktu Nehemia baru saja mendapat izin dari raja di negeri Babil untuk ke Yerusalem. Di dalam pasal 2 kitab Nehemia, pasal 2, saudara di situ dapat melihat bahwa tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Nehemia, pasal 2 ayat yang ke-10 tertulis demikian: ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, inilah tantangan yang pertama, tantangan yang datang sebelum pembangunan dimulai. Tetapi tantangan ini tidak seberat yang dirasakan dalam waktu mereka mulai membangun dan pada waktu mereka sudah selesai atau hampir selesai membangun kota Yerusalem. Tantangan ini pasti akan ada di dalam setiap usaha pekerjaan yang bertujuan baik. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita harus waspada. Sebab waktu kita melaksanakan pekerjaan yang baik untuk Tuhan, kita memulaikan pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Bahkan waktu kita merencanakan pekerjaan yang besar untuk Tuhan, tantangan mulai datang, rintangan mulai datang, hambatan-hambatan mulai datang untuk mengusahakan untuk kita jangan melaksanakan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan tersebut. Yang kita perlu perhatikan di sini ialah pada saat kota Yerusalem itu dalam keadaan porak-poranda, dalam keadaan kehancuran, waktu puing-puing berserakan di mana-mana, masyarakat yang sudah tidak tetap tempat tinggalnya, pada waktu itu keadaan tenang-tenang saja. Tidak ada persoalan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Segala sesuatu berjalan dengan tenang, tidak ada kekacauan, tidak ada tantangan. Tetapi pada waktu Nehemia memulaikan
dan mulai mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa Israel, untuk bangsanya itu, barulah berdatangan tantangan-tantangan secara bertubi-tubi untuk menyerang, untuk menghantam Nehemia beserta dengan rakyat yang sudah disiapkannya untuk pelaksanaan pembangunan yang besar itu. Saudara-saudara, yang satu hal yang kita perlu perhatikan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan ialah karena ada persatuan antara rakyat Israel bersama dengan Nehemia. Sehingga tantangan-tantangan yang datang itu dapat teratasi. Nah, di dalam pembangunan kota Yerusalem yang sudah menjadi puing pada waktu itu, Nehemia dan orang-orang Israel menghadapi dua macam tantangan atau dua macam rintangan. Coba kita melihat satu persatu rintangan ini. Mohon saudara catat rintangan-rintangan ini satu persatu. Yang pertama, rintangan atau tantangan yang datangnya dari luar. Tantangan dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tantangan yang datang dari mereka-mereka yang tidak menyembah kepada Allahnya Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Rintangan ini datang dari pihak orang-orang yang tidak senang kepada bangsa Israel. Kita sebut tantangan dari luar kota Yerusalem, dari luar bangsa Israel, dari luar umat Tuhan. Ini tantangan atau rintangan yang pertama. Dan inilah yang terjadi, dihadapi oleh Nehemia beserta dengan rakyatnya waktu mereka sedang sibuk-sibuknya membangun kota Yerusalem, memperbaiki tembok-tembok dan membangun kembali pintu-pintu yang sudah hancur itu. Mengenai tantangan-tantangan yang datang dari luar ini, saudara-saudara, ada tiga hal yang perlu kita catat. Ada tiga hal yang perlu kita catat. Saudara perhatikan baik-baik tantangan dari luar ini. Yang pertama ialah tantangan atau cobaan atau rintangan yang datang ini berupa ejekan atau celaan. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita melihat Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Begini katanya, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan-timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, ayat yang ketiga, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara, inilah tantangan yang pertama, berupa ejekan. Tantangan yang berupa celaan, olok-olokan dari pihak orang-orang yang tidak senang akan usaha Nehemia dalam membangun kota Yerusalem. Coba kita perhatikan tantangan yang datang ini, satu lepas satu pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh mereka.
apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini. Memang saudara-saudara, orang Yahudi adalah bangsa yang lemah. Secara fisik mereka tidak ada kemampuan apa-apa, tidak kuat. Mereka bukan suatu bangsa yang pandai, bukan satu bangsa yang bisa bekerja keras. Sejak mereka dibesarkan menjadi satu bangsa, mereka hidup dalam perantauan. Itu diketahui oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sehingga dengan cara ini, bangsa Israel diusahakan oleh bangsa kafir ini supaya menjatuhkan mental mereka. Mereka punya mental mau dijatuhkan, supaya mereka putus asa dan berhenti membangun kota Yerusalem itu. Apakah mereka mengkokohkan sesuatu? Jadi dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak ada arti. Tidak mungkin tembok itu akan dapat melindungi mereka. Dapat melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Itulah anggapan dari bangsa-bangsa lain. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Ini juga merupakan satu pertanyaan olokan saja. Pertanyaan ejekan dari pihak orang kafir. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, saudara-saudara, kemudian Tobia orang Amon bilang begini, atau berkata begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi satu penghinaan yang luar biasa terhadap pembangunan kota Yerusalem. Bangsa lain yang ada di sekitarnya itu menganggap pekerjaan itu pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang dilakukan sekedar untuk menghabiskan waktu saja. Tidak akan bertahan. Saudara-saudara, ejekan, celaan akan datang pada setiap orang yang berusaha membangun dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani akan Tuhan, saudara-saudara, kita harus sadari bahwa kita tidak akan terlepas dari ejekan, dari olokan, dari celaan dari pihak dunia ini. Kita akan mengalami banyak olokan, mengalami banyak celaan, cercaan dalam kita membangun sesuatu untuk Tuhan. Dunia membenci orang Kristen. Dunia tidak mau mengenal orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dunia menolak. Yesus sendiri berkata, dia datang kepada miliknya, tapi miliknya sendiri menolak dia. Orang yang datang mengusahakan kesejahteraan, mengusahakan sesuatu yang baik untuk orang lain, akan juga mengalami tantangan, olokan, dan cercaan. Ini yang kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1-6. Kemudian tangkisan Nehemia. Bagaimana kita lihat selanjutnya Nehemia menangkis atau memeleh akan olokan yang datang untuk mereka. Pasal 4 ayat 4-6 mengatakan, Nehemia berdoa kepada Tuhan Allah. Nehemia berdoa minta Tuhan sendiri yang menyelesaikan persoalan ini. Nehemia berdoa supaya Tuhan jangan mengecilkan dan menawarkan hati dari bangsanya yang sudah bersama-sama berusaha membangun kota itu. Nehemia tahu bahwa olokan ini bisa mengakibatkan mereka merasa minder, merasa rendah, merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, merasa takut kepada musuh. Apa yang kita baca di sini dalam ayat 4 dari pasal 4, Nehemia berdoa, Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Jadi penghinaan yang datang kepada Nehemia ini, Nehemia sampaikan kepada Allah. Dia beritahukan kepada Tuhan Allah. Dia katakan, Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina.
Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Inilah yang Nehemia berdoa. Nehemia serahkan persoalannya itu kepada Tuhan Allah, supaya biar Allah yang menyelesaikan persoalan. Bukan Nehemia, bukan bangsa Israel yang akan selesaikan persoalan itu. Banyak kali kalau kita diejek, kita dicela oleh orang, karena kita orang Kristen, karena kita hamba Tuhan, karena kita ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita ingin membalas dendam. Kita tidak terima baik. Banyak orang Kristen yang tersinggung karena ejekan, karena olokan. Tapi lihatlah Nehemia di sini, saudara-saudara, dia tidak memperhatikan itu. Satu hal yang Nehemia buat, dan ini harus menjadi teladan bagi kita, yaitu Nehemia datang kepada Tuhan Allah. Dan Nehemia berkata, "Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina." Jadi Nehemia tidak langsung menangkis itu dengan balik mengolok akan orang-orang kafir itu. Tidak. Nehemia bawa persoalannya kepada Tuhan Allah. Dia bawa di dalam doa kepada Allah. Kalau kita menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan di dalam pekerjaan Tuhan yang kita laksanakan, dalam kita menjalankan pekerjaan Tuhan, cara ini yang harus saudara dan saya buat. Datang kepada Tuhan. Pertama-tama minta Tuhan Allah, supaya Allah lah yang bekerja. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allah lah yang akan membalas sesuai dengan kehendaknya. Karena pembalasan ada pada Allah. Kalau kita yang membalas, kita akan gagal. Mungkin pembalasan kita berhasil, tetapi pekerjaan kita gagal. Musnah. Sebab bukan tugas kita membalas cercaan dengan cercaan. Tugas kita adalah membangun. Nanti Allah lah yang bekerja untuk kita mengatasi persoalan-persoalan itu bagi kita. Yang penting kita bawa hal itu dalam doa. Bukan saja itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian setelah Nehemia berdoa kepada Allah, Nehemia juga dalam ayat 6 mengatakan, "Tetapi kami terus membangun." Jadi tidak berhenti membangun pada waktu mendengar ejekan dan celaan, tetapi mereka terus membangun. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, yang kita sudah pelajari, di situ kita dapati bahwa orang-orang yang dipilih oleh Nehemia untuk membangun, sudah disiapkan mental mereka, sudah disiapkan untuk menghadapi tantangan. Jadi mereka lantas datang tantangan tidak berhenti bekerja, tetapi mereka terus membangun. Jadi mereka berdoa, tapi juga mereka bekerja. Mereka ora et labora, bekerja dan berdoa. Mereka tidak henti-hentinya bekerja. Walaupun mereka harus menghadapi tantangan yang pertama itu, ejekan dan celaan. Saudara-saudara, dalam kita melayani Tuhan, saudara ingat ini. Jangan kita berhenti bekerja karena merasa kecewa karena dapat olokan dan celaan. Kalau kita berhenti berarti kita yang kalah, kita yang gagal. Kita harus terus maju sampai selesai tugas yang Tuhan sudah bebankan kepada kita. Sampai Kristus datang, kita harus berjuang terus demi nama Tuhan, demi pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah bebankan bagi saudara dan bagi saya, kita semua. Nah, ini tantangan yang pertama dan tidak seberat yang kita akan hadapi. Lihat di dalam tantangan yang kedua. Tantangan-tantangan ini ada 3 macam, atau rintangan ini ada 3 macam. Yang pertama, ejekan atau celaan dari pihak ini, musuh-musuh mereka yang tidak senang akan kesejahteraan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, ada terjadi persekongkolan di dalam kekerasan untuk menentang pekerjaan daripada Nehemia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini persekongkolan ini
terjadi antara orang-orang kafir ini untuk menyerang, untuk melawan akan Nehemia beserta dengan rakyatnya yang sedang membangun. Di dalam pasal 4 ayat 7 dan 8 dapat kita membaca hal itu. Saya akan membaca pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Nah, ini cara yang kedua. Yang pertama, mereka rasa tidak berhasil, maka mereka meningkat lagi kepada cobaan yang kedua dengan cara mengadakan persepakatan untuk menyerang Yerusalem. Sebab mereka melihat bahwa pekerjaan itu maju. Nehemia bekerja dengan tekun, rakyat bekerja dengan tekun, pekerjaan maju. Jadi sekarang mereka berusaha supaya merombak, menghancurkan kembali pekerjaan Nehemia itu. Nah, saudara-saudara, inilah cara kerja dari kuasa iblis, kuasa kegelapan. Iblis tidak senang jika pekerjaan Tuhan maju. Iblis tidak mau melihat pekerjaan Tuhan makin bertambah-tambah menuju kepada kesempurnaan. Iblis tidak mau melihat bahwa kota Yerusalem rampung untuk diisi dengan mereka-mereka yang sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus. Iblis mau supaya pekerjaan itu hancur lebur sama sekali. Sehingga dia berusaha dengan bermacam-macam cara. Yang perlu kita berhati-hati ialah bahwa jika iblis tidak berhasil dengan cara yang satu, cara yang pertama, dia akan berusaha dengan cara-cara yang lain supaya satu waktu dia berhasil dan kita akan gagal di dalam pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Yang kedua ialah kekerasan. Orang-orang kafir ini, mereka berusaha untuk menyerang kota Yerusalem. Sehingga kita baca dalam ayat 10 apa yang terjadi. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Coba catat, perhatikan, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ini memang pekerjaan iblis, membunuh orang Kristen, tetapi bukan orangnya dibunuh, tapi kehidupan rohaninya dibunuh. Kehidupan rohaninya dibunuh dan menghentikan dia dari pekerjaan itu. Dengan sendirinya, saudara-saudara, kalau orang-orang Israel sudah dibunuh, pekerjaan terhenti sebab tidak ada lagi yang akan bekerja. Kalau iman kita sudah mati, iblis sudah membunuh kehidupan rohani kita yang hidup itu di dalam hati kita, dengan sendirinya pekerjaan Tuhan yang kita sedang kerjakan akan terhenti. Sebab kita sudah mati rohani. Orang yang mati rohani tidak mungkin dapat bekerja lagi. Dan itulah cara iblis. Dia mau supaya kita mati secara rohani, sehingga kita tidak lagi melanjutkan pekerjaan Allah yang besar, yang Allah sudah percayakan dan Allah sudah bebankan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah tantangan yang datang dari pihak bangsa luar. Apa yang dibuat oleh Nehemia dalam menghadapi tantangan ini? Kita lihat tangkisan yang kedua dari Nehemia ialah dalam pasal 4 ayat 9 sampai 14. Saya akan membaca itu, pasal 4 ayat 9 sampai 14. Tapi
Kita lihat ayat 9 dulu. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Tadi yang pertama, tangkisan yang pertama, berdoa sambil bekerja. Jadi mereka tidak terlalu takut soal ejekan. Tetapi yang kedua ini sudah menanjak kepada kekerasan, rencana untuk merusak pekerjaan Tuhan, merusak kota Yerusalem kembali, menghambat pekerjaan yang sedang dibangun oleh Nehemia dan orang-orangnya. Maka Nehemia mulai dengan satu cara yang baru, yaitu berdoa dan berjaga. Tadi berdoa dan bekerja, sekarang berdoa dan berjaga, tetapi juga sambil bekerja. Jadi berdoa, berjaga, dan tetap bekerja. Tidak berdoa dan berjaga dan lantas menghentikan pekerjaan mereka, tapi mereka berdoa, berjaga, dan bekerja. Inilah cara yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat yang ke-13 katakan, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah, di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan untuk rumahmu. Inilah yang diminta oleh Nehemia. Mereka berdoa lagi kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan tolong mereka dalam persoalan ini, dan mereka adakan penjagaan dengan memakai senjata-senjata yang ada di tangan mereka. Nah, saudara-saudara, inilah tangkisan yang kedua. Kita akan lihat sekarang yang ketiga, rintangan dan tantangan dari pihak luar. Yang ketiga ialah yang terdapat di dalam pasal 6 dari kitab Nehemia ini. Saudara buka Alkitab saudara dan cari di pasal 6. Di atas sekali saudara lihat judul pasal 6 ayat 1 sampai 19 ditulis pembangunan tembok diselesaikan, strap, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ini ada usaha dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah itu untuk membunuh Nehemia, pasal 6. Jadi kita lihat bahwa tantangan-tantangan ini datang berturut-turut menuju kepada klimaks. Satu tantangan lepas tantangan yang lain, akhirnya usaha untuk membunuh Nehemia sendiri. Tapi puji Tuhan, usaha ini juga gagal. Saudara-saudara, berdasarkan pengalaman-pengalaman di atas dari Nehemia dan orang-orangnya itu yang bekerja, maka kita harus ambil pelajaran yang penting bagi diri kita masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, yaitu kita patut juga memiliki senjata rohani untuk menangkis serangan musuh kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, saudara dapat membaca mengenai perlengkapan senjata rohani yang perlu ada pada saudara dan pada saya. Saya minta kita membuka sepintas lalu Efesus 6 itu dan membaca pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada tipu muslihat kita lihat dalam pasal 6 yang dilakukan, disiasati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan cara iblis adalah dengan cara tipu muslihat. Banyak kali kita tertipu, orang Kristen tertipu.
dibohongi iblis, dia terima. Ini berbahaya sekali. Karena iblis tidak akan datang terang-terangan, tetapi dengan menyamar dan menipu. Berbahaya sekali. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Perlawanan perlu ada. Melawan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Jangan jatuh, tapi tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang kebenaran yang perlu saudara pegang, kebenaran firman Allah, dan berjubahkan keadilan, kaki pakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam seluruh hidup saudara, dimanapun saudara pergi, peganglah perisai ini, yaitu iman. Perisai ini penting sekali. Iman yang kuat. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Jangan menggantungkan iman pada orang lain. Iman saudara, perisai saudara yang saudara harus pakai. Jangan sembunyi di belakang perisai orang lain. Sembunyilah di belakang perisai saudara sendiri. Dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Dan inilah cara yang dipakai oleh Nehemia. Dia siap dengan senjata, tetapi dia bekerja terus. Bagaimana dengan kita dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang datangnya dari luar? Tentu kita harus waspada juga, sebab dari luar banyak tantangan yang datang tiap hari. Mulai saudara bangun pagi, iblis sudah siap di muka pintu untuk menggagalkan pekerjaan saudara hari itu. Tapi kalau kita datang dalam doa pada Tuhan, minta pimpinannya, minta pertolongannya, menyerahkan hari itu kepada Tuhan di dalam doa, saya yakin saudara-saudara kita akan berhasil dalam pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah bebankan, yang Tuhan sudah amanatkan buat kita masing-masing. Tetapi kita harus ingat bahwa senjata yang paling ampuh ialah tembok yang kokoh dan pintu gerbang yang terkancing rapat dari oknum-oknum, dari kuasa-kuasa gelap yang datang untuk menerobos masuk. Ada pepatah yang mengatakan burung, kita tidak bisa melarang dia untuk terbang di sekitar kepala kita, tapi kalau dia hinggap untuk bersarang dan bertelur di atas kepala kita, baru kita akan melarang dia. Kalau kita siapkan tembok hati kita dengan kokoh, musuh akan berusaha mendobrak, tetapi jangan kita biarkan dia masuk ke dalam tembok hati kita. Kita harus berusaha supaya tembok yang kita bangun di dalam hati ini adalah tembok yang kuat, dengan pintu-pintu gerbang yang kokoh dan terkancing rapat. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita dapat menghadapi hari-hari dalam cobaan, rintangan, dan tantangan. Apalagi sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, sebagai orang-orang yang mengarahkan dan menuntun orang lain kepada jalan kebenaran. Perlu sekali senjata ini dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita sekarang beralih kepada tantangan yang kedua. Tadi yang pertama ialah dari luar, tantangan atau rintangan dari luar. Sekarang kita lihat yang kedua, tantangan atau rintangan yang datangnya
dari dalam. Ini saudara bisa lihat di dalam pasal yang kelima dari kitab Nehemia tadi. Pasal yang kelima. Tantangan yang datangnya dari dalam. Saudara, bagi Nehemia sendiri, tantangan yang datang dari luar itu lebih mudah diatasi. Sebab itu tergantung dari kekompakan orang Israel bersama Nehemia dalam membangun, dalam mempersiapkan diri, dalam memegang senjata dan dalam berperang melawan tantangan-tantangan itu. Tetapi yang paling berat ialah kalau tantangan itu datangnya dari dalam sendiri, dari lingkungan bangsanya sendiri, dari dalam orang-orang Israel sendiri. Itulah tantangan yang paling berat bagi Nehemia. Dan saya rasa paling berat juga bagi kita kalau tantangan itu datangnya dari dalam. Coba kita perhatikan tiga hal atau tiga tantangan yang datangnya dari dalam itu. Yang pertama, pasal 4 ayat 10. Pasal 4 ayat 10, saudara kita baca itu, orang Yahuda berkata, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, saudara-saudara, seperti pernah saya katakan dalam pelajaran yang lalu, bahwa membangun sesuatu, memperbaiki kembali memang agak berat. Lebih mudah membangun sesuatu yang baru daripada memperbaiki yang rusak, yang sudah rusak diperbaiki. Di sini orang Israel memperhatikan puing, memperhatikan akan persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka. Puing-puing terlalu banyak. Di dalam hal ini kita baca, tak sanggup lagi kami membangun tembok ini. Mereka sudah mulai merasa gagal. Mereka sudah mulai putus asa. Rupanya kehancuran Yerusalem ini sedemikian rupa sehingga puing-puing itu berserakan di mana-mana. Dan kalau mau membangun kembali tembok itu, puing-puing harus disingkirkan dulu. Itu penting sekali, menyingkirkan seluruh puing-puing. Sebab kalau mau membangun tembok baru di atas puing, saudara bayangkan apa yang jadi. Tembok itu akan roboh juga nanti. Jadi pekerjaan yang berat juga salah satu ialah puing-puing disingkirkan, diasingkan, dikeluarkan dari kota Yerusalem, dari sekitar tembok yang akan dibangun itu. Ini puing yang harus kita perhatikan. Reruntuhan yang menjadi hambatan. Dan ini tantangan yang dari dalam sendiri. Orang-orang Israel mulai rasa putus asa mungkin karena mereka rasa bahwa kami tidak mampu lagi. Terlalu banyak puing. Terlalu banyak kesulitan. Nah, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan atau dalam kehidupan Kristen kita, kita terlalu juga banyak memperhatikan puing. Sehingga kita putus asa dalam pekerjaan. Sebab terlalu banyak hal-hal sampingan yang harus diselesaikan, dibereskan, yang akhirnya kita rasa gagal dan tidak bisa lagi diselesaikan, tidak bisa bereskan, kita berhenti dari pekerjaan yang besar dan tanggung jawab yang besar yang kita sudah dibebani oleh Tuhan kepada kita. Nah, dalam lapangan pekerjaan Kristen zaman sekarang ini, saudara-saudara, banyak juga peristiwa yang memilukan hati seperti ini. Banyak puing. Banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa tidak dapat menyelesaikan pembangunan pagar tembok Allah yang diserahkan kepadanya karena dirintangi oleh timbunan-timbunan puing yang banyak sekali. Alangkah banyak puing yang sekarang terdapat dalam gereja-gereja Tuhan. Sampah-sampah atau beban-beban yang berat yang tidak boleh ada di dalam, yang harus disingkirkan. Terlalu banyak puing-puing ini yang harus disingkirkan. Tetapi kalau kita tekun, sungguh-sungguh, rintangan atau tantangan dari dalam itu dapat diatasi.
dengan perlahan-lahan membersihkan puing-puing itu dalam melaksanakan tugas yang berat, yaitu membangun kembali tembok kota itu. Ingat bahwa segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak perlu, yang tidak memuliakan Tuhan, yang sudah tidak terpakai lagi, segala puing-puing itu, dosa-dosa, segala kenajisan, kekotoran, segala sesuatu yang menghambat pembangunan itu harus disingkirkan. Ini langkah yang penting sekali. Jangan kita biarkan puing-puing itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan coba membangun tembok di tengah-tengah puing. Kita akan gagal, saudara-saudara. Jangan juga terlalu memperhatikan puing sehingga akhirnya kita gagal di dalam pekerjaan Tuhan. Puing akan ada, tapi cara kita yaitu menyingkirkan puing itu dengan tekun, dengan tenang. Tantangan dari dalam yang kedua ialah ketakutan. Bangsa Israel mulai takut. Mungkin ada persoalan yang menyebabkan mereka takut. Itu pasal 4 ayat 11 sampai 14. Pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-14. Di situ kalau kita membaca, mereka menjadi takut. Takut itu karena mereka rasa bahwa mereka tidak mampu lagi. Apalagi serangan-serangan datang dengan kekerasan, dengan tipu muslihat yang mau menghancurkan pekerjaan mereka. Nah, saudara-saudara, memang kalau secara manusia ketakutan itu pasti ada. Ketakutan itu pasti akan menghambat pekerjaan kita. Tetapi jangan bersandar pada ketakutan, sebab ketakutan adalah salah satu penghalang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah takut melayani Tuhan lagi, takut karena olokan, takut karena celaan, takut karena diancam dengan kekerasan, takut karena ada persekongkolan untuk merusak pekerjaan kita, maka ketakutan itu akan menghentikan kita dari pekerjaan kita. Nah, kenapa terjadi ketakutan di kalangan bangsa Israel ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama, yang saya minta saudara tolong perhatikan juga, ini catat dia, karena mereka tidak memandang kepada Tuhan pada waktu mereka mendengar kekerasan dari pihak luar, pada waktu mereka dengar ejekan, waktu ada tipu muslihat yang datang. Mungkin ada di antara bangsa Israel yang lupa akan Tuhan waktu itu. Saya tidak katakan semua, tapi rupanya ada yang lupa, yang tidak memandang kepada Tuhan, yang tidak memandang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi mereka memandang kepada keadaan sekitar mereka dan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi di depan mereka. Nah, ini penghalang yang besar, ketakutan. Takut masa depan, bagaimana nanti saya, kalau seandainya saya berbuat ini, kalau saya teruskan ini, mungkin saya akan gagal atau saya akan tidak berhasil dan sebagainya. Ini ketakutan yang bisa mengakibatkan kita berhenti dari bekerja dalam membangun pekerjaan Allah. Kita tidak boleh memandang kepada keadaan, tidak boleh memandang kepada konsekuensi-konsekuensi. Serahkan semua kepada Tuhan. Lihat Nehemia, walaupun dalam masalah-masalah yang besar, dia tidak memandang kepada keadaan. Dia tidak melihat, wah kalau diserang bagaimana nanti, pasti saya punya anak, istri akan mati. Memikirkan diri sendiri. Inilah yang berbahaya sekali, memandang kepada keadaan dan konsekuensi. Banyak musuh pekabaran Injil sekarang ini yang mengakibatkan penginjil-penginjil dan gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen dan kaum-kaum kelompok-kelompok Kristen tidak berani bersaksi lagi. Karena apa? Karena takut. Takut akan konsekuensi-konsekuensi yang akan jadi, yang dia sendiri belum tahu apa konsekuensi itu.
Sekarang kita lihat cara bagaimana Nehemia melenyapkan perasaan takut dari orang-orangnya. Dia anjurkan mereka, yang pertama yaitu supaya memandang kepada Tuhan. Dia menganjurkan juga supaya mereka berperang demi bangsa dan demi keluarga, karena semua terancam bahaya. Dan dia anjurkan supaya jangan menyerah. Dan dia juga anjurkan supaya harus siap dengan senjata di tangan mereka. Pasal 4 ayat 16 sampai 23. Harus siap dengan senjata mereka. Inilah yang menjadi cara-cara yang perlu diperhatikan oleh Nehemia dan kita dalam menghadapi tantangan dari dalam ketakutan itu. Kita harus anjurkan kepada orang-orang yang kita layani atau kepada mereka orang Kristen lainnya supaya memandang kepada Tuhan, supaya berperang demi bangsa dan keluarga. Dalam hal ini berarti bahwa mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan. Sekarang kita pindah ke tantangan yang dari dalam. Yang ketiga, tantangan yang ketiga yang datangnya dari dalam ialah ketamakan. Tamak. Pasal 5 ayat 1 sampai 13. Tidak akan kita baca ini. Tetapi kalau saudara melihat di sini ada dua hal yang terjadi. Keluhan-keluhan di antara bangsa Israel sendiri. Orang miskin diperas oleh orang-orang yang kaya. Keluhan-keluhan ini karena pemerasan. Di kalangan bangsa itu sendiri ada perpecahan di dalam bangsa Israel sendiri. Dalam pasal 5 ini, sesama orang Yahudi mulai saling menindas. Sehingga dari pihak para istri berteriak, anak laki-laki, anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Tetapi semua itu tergadai karena orang-orang ada yang tamak, yang mau mengambil semua demi kepentingan diri sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa tantangan dari dalam itu kalau ada orang-orang yang tamak, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mau memuaskan diri sendiri, yang mau memperkaya diri sendiri. Nah, ketamakan ini berbahaya sekali di dalam pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang berhasil, ketamakan itu harus dihindari. Nehemia tidak pernah tamak. Dia bukan ke Yerusalem supaya bisa mendapat segala harta milik yang ada di Yerusalem itu. Tidak. Nehemia ke sana hanya demi menolong bangsa Israel supaya mereka bisa menjadi satu bangsa yang bahagia, supaya mereka bisa menyembah Tuhan dengan tekun dan setia. Jadi tantangan-tantangan ini ada bermacam-macam yang datangnya dari dalam, saudara-saudara. Yang pertama, biasanya tantangan itu datang juga dari dalam kalangan Kristen sendiri, sesama orang Kristen yang tidak cocok satu dengan yang lain. Itu tantangan dari dalam. Ada juga tantangan dalam organisasi sendiri. Makin sempit lingkup tantangan itu. Dalam organisasi gereja, tidak ada persesuaian antara majelis dengan gembala, atau antara anggota dengan majelis, antara anggota dengan anggota. Selalu ada perselisihan. Nah, ini tantangan yang harus diatasi oleh mereka-mereka yang sungguh-sungguh berbeban untuk Tuhan. Dalam keluarga Kristen sering ada tantangan juga antara suami dan istri. Tidak ada persesuaian, tidak ada persatuan, tidak ada kasih sayang satu dengan yang lain. Ini menjadi tantangan. Bahkan yang paling berat yaitu tantangan dari diri sendiri. Orang Kristen yang tidak mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan ini? Tantangan dari luar mungkin mudah untuk kita atasi. Sebab dari luar itu bisa kita serang. Tetapi kalau tantangan dari dalam sendiri memang berat sekali. Tetapi demi kuasa Allah, demi pertolongan Tuhan, tantangan-tantangan itu dapat diatasi. Kita puji Tuhan sebab
pekerjaan Allah harus tetap berjalan. Tantangan tetap ada, tetapi kita dapat mengatasi tantangan-tantangan itu dengan doa dan dengan penyerahan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya minta supaya saudara-saudara mencatat assignment kita untuk pelajaran yang ketiga ini mengenai tantangan-tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Saudara catat yang pertama, bagaimana sikap Nehemia dalam menghadapi perlawanan dari pihak orang luar, dari pihak oposisi. Bagaimana sikap Nehemia? Yang kedua, secara rohani apa senjata yang seharusnya digunakan oleh orang Kristen dalam menghadapi tantangan dari luar? Catat itu semua. Dan menurut pendapat saudara yang ketiga ini, menurut pendapat saudara, manakah tantangan yang lebih sulit diatasi atau dihadapi? Tantangan yang datangnya dari luar atau tantangan yang datang dari dalam? Dari luar atau dari dalam? Kemudian saudara, saya minta saudara perhatikan apa yang dimaksud dengan tantangan dari luar, apa yang dimaksudkan dengan tantangan dari dalam. Nah, kalau saudara sudah selesai dengan kursus ini, kami minta supaya saudara kembalikan kursus ini kepada Sekolah Alkitab Jangkar Harapan, Kotak Pos 2080, Jakarta, Indonesia. Bagi saudara yang menyelesaikan dengan baik, akan diberi sertifikat khusus untuk pelajaran-pelajaran tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Biarlah pelajaran mengenai tantangan-tantangan ini dapat menjadi dorongan bagi kami untuk lebih giat di dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun serangan-serangan dari musuh datang dan menyerang akan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen akan maju terus tanpa melihat kepada puing, tetapi melihat kepada Kristus yang di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.